Message ini masih merupakan kelanjutan dari message kemarin. Kita sedang membahas tentang gaya hidup seorang pendoa dan penyembah. Menjadi seorang anak yang berdoa dan menyembah adalah merupakan gaya hidup yang sama seperti yang Yesus jalani saat ia ada dan melayani di bumi ini. Keberadaan Yesus sebagai seorang anak yang taat dan menjadi representasi yang akurat dari Bapaknya di bumi ini terwujud melalui kehidupan doa dan penyembahan yang ia miliki. Perhatikan ayat-ayat berikut. Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 6 ayat 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Lukas 6 ayat yang ke-12. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Lukas 9 ayat 28 sampai 29. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Yohanes 11 ayat 41 sampai 42. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ibrani 5 ayat yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. A. Melalui doa dan penyembahan, frekuensi kehidupan kita terus tersetting jadi selaras dengan frekuensi sorgawi. Inilah yang membuat hidup kita jadi selalu selaras dengan langkah kakinya. Apapun pernyataan roh ataupun suara Tuhan yang disampaikan dari ruang tahta, secara otomatis akan dapat kita terima atau dengar secara akurat. B. Melalui kehidupan doa dan penyembahan yang kita bangun dalam kehidupan sehari-hari, kita menyediakan suatu persembahan hidup yang memperkenan hatinya. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. C. Melalui kehidupan doa dan penyembahan, kita sedang membangun dimensi persekutuan yang bersifat pribadi dan mendalam dengan Bapa sendiri. Kita sedang merintis jalan untuk menjadi sahabat Tuhan. Yohanes 15 ayat 15. D. Dengan memiliki kehidupan seorang pendoa dan penyembah, kita terus disadarkan bahwa semua kebutuhan sehari-hari kita sesungguhnya sudah dipenuhi di dalam Dia. Dan satu-satunya kebutuhan yang kita miliki dalam hidup ini hanyalah realita keberadaannya. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. E. Melalui dimensi doa dan penyembahan, mata rohani kita akan terus tertuju kepadanya. Dan kehidupan sehari-hari kita diubahkan menjadi serupa dengan dirinya. Memanifestasikan keberadaannya di bumi ini. Matius 5 ayat yang ke-8,
1 Yohanes 3 ayat yang kedua. F. Melalui dimensi doa dan penyembahan, kita akan bisa melihat atau mengenali keberadaan kita yang sekarang dari kacamata Tuhan sendiri dan menerima anugerah untuk dapat membenahi kehidupan kita tersebut untuk bisa selalu memperkenan hatinya. Mazmur 11 ayat 4 sampai 5 dan Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. G. Melalui dimensi doa dan penyembahan, kita akan terus menerima semua yang kita butuhkan. Secara kerohanian, mental atau emosional, dan kebutuhan-kebutuhan lahiriah lainnya. Yang memposisikan diri kita untuk menjadi pribadi atau individu yang utuh. Terus meluap dengan anugerah, kesukaan, dan damai sejahtera. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you.